Malam itu, dinginnya udara pegunungan menusuk tulang, bahkan menembus jaket tebal yang kukenakan. Aku, Arya, seorang antropolog muda yang penasaran, tiba di desa Kaliwungu, sebuah dusun terpencil di lereng Merapi. Tujuan utamaku, meneliti mitos kuno yang disebut Rego Nyowo, harga nyawa. Konon, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan, seseorang harus membayar dengan nyawa orang terdekat. Penduduk Kaliwungu sangat tertutup, dan aura misteri menyelimuti setiap rumah bambu yang berderet rapi. Kupilih menginap di rumah Pak Darmo, sesepuh desa yang dikenal bijaksana, meskipun sorot matanya seringkali menyimpan duka yang dalam. Malam pertama di sana, suara gamelan sayup-sayup terdengar dari kejauhan, disusul bisikan-bisikan yang tak jelas. Aku bertanya pada Pak Darmo tentang suara itu. Itu cuma angin, Nak Arya. Desa ini memang sepi, jawabnya. Tapi aku melihat tangannya gemetar saat menuangkan teh hangat untukku. Beberapa hari berikutnya, aku mulai berkeliling desa, mencoba mendekati penduduk. Mereka ramah, namun selalu ada jarak. Setiap kali aku mencoba mengulik tentang Rego Nyowo, mereka akan mengalihkan pembicaraan atau tiba-tiba sibuk dengan pekerjaan lain. Hanya satu nama yang sering ku dengar berulang kali dalam bisikan mereka, arwah kembang. Suatu sore, saat aku sedang mengambil sampel tanah di dekat hutan desa, aku melihat seorang gadis kecil, mungkin berusia sekitar 5 tahun, duduk sendirian di tepi sungai, matanya kosong menatap air. Rambutnya panjang, hitam legam, dan wajahnya pucat pasi. Saat aku mendekat, dia menoleh padaku. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya kehampaan yang menusuk. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah hutan dengan jari kecilnya yang kurus. Dia menunggu, bisiknya dengan suara serak, seolah-olah bukan suara anak kecil. Rego Nyowo. Lalu, dia berlari masuk ke dalam semak belukar dan menghilang. Aku mengejarnya, namun dia lenyap tanpa jejak. Jantungku berdebar kencang. Siapa gadis itu, dan siapa yang dia maksud? Menunggu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah kejadian aneh dengan gadis kecil itu, aku semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres di Kaliwungu. Malamnya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak dari Pak Darmo. Namun dia hanya menggelengkan kepala. Anak-anak kadang memang suka bermain-main, Nak Arya. Nada bicaranya begitu datar, seolah dia sudah terbiasa dengan hal-hal ganjil. Aku mulai menelusuri arsip-arsip lama di perpustakaan desa, meskipun isinya sangat terbatas. Yang kutemukan hanyalah catatan-catatan tentang wabah penyakit misterius yang pernah melanda desa puluhan tahun silam, merenggut banyak nyawa anak-anak. Nama, arwah kembang, kembali muncul. Kali ini sebagai nama seorang dukun wanita yang konon memiliki kekuatan gelap, dipercaya bisa berkomunikasi dengan arwah. Namun, catatan itu buram dan tidak memberikan detail. Suatu malam, saat sedang memeriksa peta kuno desa yang kudapatkan dari Pasar Loak, aku menyadari ada pola aneh. Beberapa rumah lama di pinggiran desa memiliki penanda yang tidak biasa. Aku memutuskan untuk menyelidikinya. Rumah pertama yang kudatangi adalah rumah kosong yang terbengkalai, jauh dari pemukiman utama. Bau apak dan lembab menyambutku saat aku melangkah masuk. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan sarang laba-laba tergantung di mana-mana. Aku memeriksa setiap ruangan, hingga akhirnya menemukan sesuatu yang ganjil di ruang belakang. Sebuah lemari kayu tua yang tampak menyatu dengan dinding. Saat kuamati lebih dekat, aku menyadari bahwa lemari itu sebenarnya adalah sebuah pintu. Aku mendorongnya dengan sekuat tenaga, dan suara derit panjang memecah keheningan. Di baliknya, ada lorong gelap yang sempit, mengeluarkan aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Aku menyalakan senter ponselku dan memberanikan diri melangkah masuk. Lorong itu menuntunku ke sebuah ruangan bawah tanah yang kecil dan pengap. Di tengah ruangan, teronggok sebuah meja batu dengan ukiran-ukiran aneh yang terlihat seperti simbol kuno. Di atas meja, ada beberapa lilin hitam yang sudah meleleh dan sebuah pisau karatan. Jantungku mencelos. Aku tidak salah lagi, ini adalah tempat ritual. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di atas. Aku buru-buru mematikan senter dan bersembunyi di balik tumpukan kayu lapuk. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu lorong. Aku menahan napas. Seberkas cahaya senter menyapu ruangan, dan bayangan seseorang melintas di dinding. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluet tubuh yang tinggi dan kurus. Orang itu berdiri diam selama beberapa saat,
lalu kembali melangkah mundur dan pintu lorong tertutup dengan suara pelan. Aku menunggu sampai semuanya benar-benar sunyi, lalu keluar dari persembunyian. Siapa orang itu, dan ritual macam apa yang mereka lakukan di sini? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi harinya, berita mengejutkan menyebar di Kaliwungu, seorang anak hilang. Namanya Rio, putra tunggal Pak Karto dan Bu Minah. Kepergian Rio yang misterius memicu kepanikan di desa. Penduduk mulai berbisik-bisik tentang kutukan dan kembali menyebut nama arwah kembang dengan nada ketakutan. Pak Darmo terlihat sangat terpukul. Wajahnya yang biasanya tenang kini dihiasi kecemasan. Ini bukan yang pertama kali, bisiknya padaku suatu malam setelah semua orang tidur. Dulu, banyak anak-anak yang hilang seperti ini. Mereka bilang, Rego Nyowo menuntut tumbal. Aku semakin terdorong untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini. Aku kembali ke rumah kosong itu, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut di ruang bawah tanah. Namun, yang kutemukan hanyalah meja batu yang bersih, seolah-olah tidak ada yang pernah menyentuhnya. Pisau karatan dan lilin hitam itu sudah tidak ada. Seseorang telah membersihkannya. Aku mulai memperhatikan pola. Anak-anak yang hilang selalu berasal dari keluarga yang sangat menginginkan sesuatu. Keluarga Rio, misalnya, sangat berharap putranya bisa sembuh dari penyakit langka yang dideritanya sejak lahir. Aku teringat cerita Pak Darmo tentang wabah penyakit di masa lalu. Apakah ada hubungannya? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang arwah kembang. Penduduk yang kutanyai hanya menjawab dengan tatapan kosong atau menggelengkan kepala. Sampai akhirnya, Bu Tina, seorang nenek renta yang pendengarannya sudah sedikit terganggu, memberanikan diri bercerita. Arwah kembang itu, dia bukan manusia biasa, Nak. Dia punya ilmu hitam. Dulu, dia membantu orang-orang di desa mendapatkan apa yang mereka mau, tapi dengan bayaran yang mahal. Nyawa anak-anak tak berdosa, suaranya bergetar, anakku sendiri juga pernah hilang. Lalu, apa yang terjadi pada arwah kembang? Tanyaku. Dia menghilang setelah banyak anak yang hilang. Ada yang bilang dia mati, ada yang bilang dia melarikan diri karena takut dibunuh warga. Jawab Bu Tina, menunduk. Aku merasa ada potongan puzzle yang mulai menyatu. Jika arwah kembang benar-benar memiliki ilmu hitam dan terlibat dalam hilangnya anak-anak, apakah dia masih hidup? Dan apakah ritual di ruang bawah tanah itu adalah bagian dari Rego Nyowo yang sebenarnya? Aku merasakan hawa dingin merayapi punggungku. Aku harus menemukan arwah kembang. Dia adalah kunci untuk mengungkap misteri ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, saat sedang membantu Pak Darmo membersihkan gudang lamanya, mataku terpaku pada sebuah kotak kayu usang yang tersembunyi di sudut. Kotak itu berdebu tebal dan berbau apek. Dengan izin Pak Darmo, kubuka kotak itu. Di dalamnya, ada beberapa perkakas tua dan sebuah buku bersampul kulit yang sudah lapuk. Aku mengambil buku itu, dan saat kubuka, aku terkejut melihat tulisan tangan yang rapi namun kuno. Itu adalah sebuah buku harian. Yang lebih mengejutkan lagi, buku harian itu milik seorang wanita bernama Kembang. Tanggal-tanggal di dalamnya merujuk pada masa puluhan tahun yang lalu, bertepatan dengan hilangnya anak-anak di desa. Apakah ini buku harian arwah Kembang? Aku mulai membacanya dengan saksama. Isinya sungguh mengerikan. Kembang menulis tentang bagaimana ia pertama kali menemukan ritual Rego Nyowo, yang ia sebut sebagai perjanjian dengan sang penjaga gerbang. Ia menulis tentang desakan warga yang putus asa karena wabah penyakit, yang memohon bantuannya untuk menyembuhkan anak-anak mereka. Kembang, yang saat itu juga kehilangan anaknya, tergiur untuk mencoba ritual tersebut, berharap bisa mengembalikan buah hatinya. Pada awalnya, ia hanya melakukan ritual kecil, memberikan persembahan berupa darah hewan. Namun, ia menyadari bahwa kekuatan yang didapatnya tidak sebanding dengan keinginannya. Lalu, sebuah bisikan gaib mendatanginya, jika kau ingin yang lebih besar, berikan yang paling berharga. Kembang, dalam keputusasaan, akhirnya menyerah. Ia mulai menawarkan Rego Nyowo kepada penduduk desa yang putus asa, meminta bayaran berupa nyawa anak-anak mereka. Setiap kali ritual dilakukan, Kembang menuliskan dengan detail bagaimana anak-anak itu dibawa ke ruang bawah tanah, bagaimana mereka diikat, dan bagaimana sang penjaga gerbang mengambil mereka. Ia menyebutkan sebuah tanda aneh yang selalu muncul di telapak tangan anak-anak yang akan dikorbankan, sebuah simbol mata satu.
Aku teringat gadis kecil di tepi sungai yang menunjuk ke arah hutan. Apakah dia juga memiliki tanda itu? Yang paling membuatku merinding adalah bagian di mana Kembang menulis tentang penyesalannya. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi budak kekuatan gelap, dan bahwa ia sendiri tidak bisa lepas dari Rego Nyowo. Ia ingin menghentikan ritual itu, namun sang penjaga gerbang tidak membiarkannya. Di halaman terakhir, Kembang menulis tentang rencananya untuk melarikan diri dari desa, berharap bisa mengakhiri kutukan ini. Aku harus menghentikannya sebelum dia mengambil semuanya. Begitulah tulisan terakhir Kembang sebelum halaman-halaman berikutnya kosong. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Arwah Kembang, si dukun jahat yang diceritakan warga, ternyata adalah seorang ibu yang putus asa, terjebak dalam lingkaran setan. Dan yang lebih penting, ia ingin menghentikan Rego Nyowo. Berarti, sang penjaga gerbang itu masih ada, dan dia masih mengambil tumbal. Rio bukan korban terakhir. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, setelah membaca buku harian Kembang, aku merasa tak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus dipenuhi gambaran mengerikan yang dituliskan Kembang. Aku tahu aku harus kembali ke ruang bawah tanah, kali ini untuk mencari petunjuk tentang sang penjaga gerbang, dan bagaimana menghentikan ritual Rego Nyowo. Aku kembali ke rumah kosong itu, ditemani kegelapan dan keheningan yang mencekam. Aroma tanah basah dan bau busuk kini terasa lebih menyengat. Aku menyalakan senter dan mulai menyisir setiap sudut ruangan bawah tanah dengan lebih teliti. Aku memeriksa ukiran-ukiran aneh di meja batu itu lagi, berharap menemukan petunjuk. Kali ini, di bawah lapisan debu tebal, aku melihat sebuah retakan kecil di salah satu sisi meja. Aku menyentuhnya, dan retakan itu terasa dingin dan lembab. Aku mencoba menekan beberapa bagian ukiran, berharap ada mekanisme tersembunyi. Tidak ada, namun, saat senterku menyapu dinding di belakang meja, mataku menangkap sesuatu. Ada sebuah celah sempit yang tertutup lumut dan tanah. Aku membersihkannya dengan hati-hati, dan di baliknya, ada sebuah lubang kecil yang menuju ke kegelapan yang lebih pekat. Aku memasukkan tanganku ke dalam lubang itu, dan jariku menyentuh sesuatu yang lunak dan berlendir. Aku menariknya keluar, dan yang kupegang adalah selai kain tua yang sudah usang, terbuat dari serat alami. Saat aku membuka kain itu, sebuah gulungan kecil jatuh ke lantai. Gulungan itu terbuat dari kulit kering, dan di dalamnya terdapat sebuah peta kuno. Peta itu menunjukkan jalur-jalur rahasia di bawah tanah desa, dan di salah satu titik, terdapat gambar sebuah sumur tua dengan simbol mata satu, simbol yang sama dengan yang disebutkan Kembang di buku hariannya. Itulah gerbang yang dimaksud. Tiba-tiba, dari kegelapan di dalam lubang, aku mendengar bisikan. Suaranya sangat pelan, seolah berasal dari jauh, namun jelas. Dia lapar, dia akan datang. Suara itu dingin, bergetar, dan membuat bulu kudukku berdiri. Aku mundur beberapa langkah. Senterku bergetar di tanganku. Apakah itu suara sang penjaga gerbang? Atau suara arwah anak-anak yang terjebak di sana? Aku buru-buru keluar dari ruangan bawah tanah, membawa serta peta dan gulungan kain itu. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah Pak Darmo. Aku memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk tua di pinggir desa, tidak jauh dari sumur yang ditunjukkan peta. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang sumur itu, dan aku harus siap menghadapi apapun yang menungguku di sana. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dengan peta di tangan, aku menuju sumur tua yang ditunjukkan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti Kaliwungu, memberikan kesan suram pada desa yang biasanya tenang. Sumur itu terletak di sebuah area terpencil, dikelilingi semak belukar dan pepohonan rimbun. Lumut tebal menutupi bibir sumur, dan batu-batu di sekelilingnya tampak kusam dan tua. Saat aku mendekat, aku merasakan aura dingin yang menusuk. Bukan dinginnya udara pagi, melainkan dingin yang berasal dari dalam tanah, dari dalam sumur itu sendiri. Aku melihat ke dalam sumur, dan kegelapan pekat menyambutku. Tidak ada pantulan cahaya, seolah-olah sumur itu adalah lubang menuju ketiadaan. Bau anyir samar-samar tercium dari dasar. Aku teringat tulisan Kembang tentang sang penjaga gerbang. Apakah dia tinggal di dalam sumur ini? Aku mengeluarkan tali yang kubawa, mengikatnya kuat pada sebuah pohon besar di dekatnya, lalu perlahan-lahan mulai menuruni sumur. Udara di dalam sumur terasa pengap dan lembab. Setiap kali kakiku menyentuh pijakan, terdengar suara gemerisik, seolah ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Setelah beberapa saat,
kakiku menyentuh dasar sumur. Ruangan itu lebih luas dari yang kubayangkan, dan dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran yang sama dengan yang ada di meja batu. Di tengah ruangan, teronggok sebuah patung batu yang aneh. Bentuknya menyerupai manusia, namun dengan anggota badan yang tidak proporsional dan kepala yang menyeramkan, memiliki satu mata yang besar di dahinya. Patung itu terlihat seolah-olah bernapas, dan dari matanya terpancar cahaya merah samar. Jantungku berdebar kencang. Ini pasti sang penjaga gerbang. Tiba-tiba, dari balik patung muncul sesosok tubuh. Tingginya sekitar 2 meter, kurus kering, dengan kulit keriput dan mata yang cekung. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya tertarik dalam senyum mengerikan, memperlihatkan gigi-gigi taring yang runcing. Pakaiannya compang camping, dan di lehernya tergantung sebuah kalung dengan liontin berbentuk mata satu. Dialah orang yang kutemui di ruang bawah tanah. Dialah orang yang membersihkan jejak. Kau datang juga. Suara seraknya memenuhi ruangan, bergaung di dinding batu. Kau mencari jawaban, bukan? Aku menelan ludah. Siapa kau? Tanyaku, mencoba terdengar berani meskipun kakiku gemetar. Aku adalah penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia di baliknya. Jawabnya, matanya yang cekung menatapku tajam. Aku adalah yang mengumpulkan bayaran. Rego Nyowo. Kau mengambil anak-anak, tanyaku, suaraku meninggi. Dia tertawa, suara tawanya kering dan menyeramkan. Mereka memberikannya dengan sukarela, karena keinginan mereka sendiri. Dia menunjuk ke patung mata satu. Dia lapar. Dia membutuhkan nyawa untuk tetap membuka gerbang. Dan aku adalah perantaranya. Aku memandang sekeliling, dan di sudut ruangan, aku melihat beberapa kerangka kecil berserakan. Kerangka anak-anak, rasa mual menyeruak di perutku. Sudah waktunya bagimu untuk memilih, katanya, mendekatiku. Kau juga pasti menginginkan sesuatu yang berharga, bukan? Kesehatan, kekayaan, kekuasaan, aku bisa memberikannya padamu. Hanya dengan satu bayaran. Matanya menyala merah. Nyawa orang terdekatmu. Aku tahu aku harus menghentikan ini. Aku harus menghentikan sang penjaga gerbang dan kutukan Rego Nyowo. Aku menolak tawaran sang penjaga gerbang. Aku tidak akan pernah mengorbankan nyawa orang yang kucintai. Aku harus mencari cara untuk menghentikannya. Tidak akan ada lagi tumbal, teriakku. Suaraku bergetar namun tegas. Sang penjaga gerbang hanya tersenyum mengejek. Kau tidak punya pilihan, anak muda. Sekali Rego Nyowo dimulai, dia tidak akan berhenti sampai semua terbayar. Aku teringat buku harian Kembang. Kembang ingin menghentikan ini. Pasti ada caranya. Aku melihat sekeliling ruangan lagi. Patung mata satu, ukiran-ukiran aneh. Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang Kembang tidak pernah sebutkan secara spesifik di buku harian. Namun ia menyiratkan bahwa kekuatan sang penjaga gerbang berasal dari sesuatu yang lain, bukan hanya dari tumbal. Tiba-tiba, aku teringat bisikan gadis kecil di tepi sungai. Dia menunggu. Dan peta kembang yang menunjukkan sumur sebagai gerbang. Apakah ada sesuatu yang mengikat sang penjaga gerbang pada sumur ini? Aku mengamati ukiran di dinding dengan lebih saksama. Salah satu ukiran, yang berbentuk seperti pohon tanpa daun, memiliki celah kecil di dasarnya. Aku mencoba menekan celah itu, dan sebuah suara gemeretak terdengar. Sebuah kotak kecil tersembunyi di baliknya. Aku membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk bunga kering. Aku mengenali bunga itu, bunga kantil, yang tumbuh subur di sekitar sumur. Apa itu? Suara sang penjaga gerbang menggeram. Matanya menyala lebih terang. Aku tahu ini penting. Kalung ini pasti milik Kembang. Ia menulis tentang bunga kantil yang melambangkan kehidupan. Apakah ini adalah jimat yang bisa membatalkan ritual? Atau setidaknya melemahkan sang penjaga gerbang? Aku memegang liontin itu, dan tiba-tiba, ruangan terasa lebih hangat. Jangan sentuh itu, teriak sang penjaga gerbang, wajahnya berubah panik. Dia menerjang ke arahku. Aku mundur beberapa langkah, menghindari cengkeramannya. Aku melihat ke arah patung mata satu. Patung itu adalah sumber kekuatannya. Jika aku bisa memutus hubungannya dengan patung itu, mungkin aku bisa melemahkannya. Aku mengeluarkan pisau yang selalu kubawa untuk keperluan penelitian. Dengan sekuat tenaga, aku menusuk liontin bunga kantil itu ke tengah-tengah mata patung. Terdengar suara pekikan mengerikan.
Patung itu bergetar hebat, dan cahaya merah di matanya meredup. Sang penjaga gerbang tersungkur ke tanah, tubuhnya mengejang, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Suara bisikan-bisikan mengerikan memenuhi ruangan, lalu perlahan-lahan menghilang. Tubuh sang penjaga gerbang mulai mengering, menyusut, hingga akhirnya hanya tersisa kerangka kurus yang hancur menjadi debu. Pekikan terakhir sang penjaga gerbang bergema di dalam sumur, lalu semuanya hening. Hanya ada desiran angin yang masuk dari atas, dan bau tanah yang lembab. Patung mata satu itu kini retak di tengah, dan bunga kantil di liontin kalung itu layu seketika. Aku berhasil, kutukan Rego Nyowo telah terhenti. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Aku kembali ke permukaan, merasakan sinar matahari pagi membelai wajahku. Kaliwungu terlihat sama, namun aku tahu semuanya telah berubah. Aku memberitahu Pak Darmo dan kepala desa tentang apa yang terjadi. Awalnya mereka tidak percaya, namun saat aku menunjukkan kalung bunga kantil yang kini telah layu dan cerita dari buku harian kembang, mereka mulai memahami. Kutukan Rego Nyowo telah berakhir. Anak-anak yang hilang tidak bisa kembali, namun setidaknya tidak akan ada lagi korban. Kabar ini menyebar dengan cepat di desa, dan meskipun ada kesedihan yang mendalam atas anak-anak mereka yang hilang, ada pula kelegaan yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk meninggalkan Kaliwungu. Sebelum pergi, aku kembali ke sumur tua itu. Aku menemukan gadis kecil yang pernah kutemui di tepi sungai. Dia duduk di bibir sumur, matanya tidak lagi kosong, melainkan menatapku dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Aku mendekatinya, dan kali ini, dia tidak lari. "Siapa namamu?" tanyaku lembut. "Kembang," jawabnya, suaranya jernih dan manis, persis suara anak kecil. Aku terkejut. "Kembang? Apakah ini arwah Kembang?" Si dukun yang dulunya terjebak dalam lingkaran setan Rego Nyowo, kini terbebasan dan kembali dalam wujud yang polos. Atau mungkin, ini adalah simbol dari berakhirnya kutukan, sebuah awal yang baru bagi desa ini. Aku tersenyum padanya. "Jaga dirimu baik-baik, Kembang." Aku meninggalkan Kaliwungu dengan perasaan campur aduk. Aku telah mengungkap misteri Rego Nyowo, mengakhiri kutukan yang menghantui desa itu selama puluhan tahun. Namun, ada harga yang harus dibayar. Aku telah menyaksikan kengerian yang tak terbayangkan, dan pengalaman ini akan selalu menghantuiku. Rego Nyowo mungkin telah berakhir, tapi bisikan-bisikan tentang harga nyawa dan keinginan manusia yang tak terbatas akan selalu terngiang di benakku, mengingatkanku bahwa kegelapan bisa bersembunyi di balik keinginan yang paling murni sekalipun.